Hai guys, salam dari kami di Bumi Serepat Serasan, Kabupaten Pali. Kabupaten Pali atau Pendopo ini dikenal juga dengan negeri sejuta talang. Kalau bahasa orang sini, nak gemuk ke talang subur, nak merujak ke talang nanas, nak buat obat-obatan ke talang akar, nak becah puaso ke talang ubi. Mohon maaf karena pandemi COVID, jadi fotonya belum bisa kami update dengan formasi yang sekarang. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas sedikit terkait sektor hulu migas yang ada di Indonesia dan aspek PSG. Tentunya berdasarkan penguatan saya yang serba terbatas ini. Tapi ya apa salahnya kita berbagi. Dengan saling berbagi, harapannya nanti akan semakin luas pengetahuan kita dan semakin lengkap juga pemahaman di dalam dunia PSC terutama di Indonesia. Yang jelas, netizen sekalian, dalam kondisi pandemi seperti ini harapannya agar terus menjaga kesehatan dan jangan sampai stres walaupun di tengah-tengah kesibukan juga kerjaan yang menumpuk. Jangan sampai kita menjadi stres seperti ini. Kan kalau kita bisa memanage stres dengan baik, kita bisa kerja dengan fokus. Jadi kalau sewaktu-waktu ada kuis dadakan, bisa menjawab dengan benar. Seperti ini. Ikan tongkol. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas terkait kegiatan sektor hulu migas beserta aspek PSC skema yang diterapkan selama ini di Indonesia. Untuk pertama, sebagai disclaimer, jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah berdasarkan pemahaman saya, sehingga apabila nanti di dalamnya ada koreksi atau kesalahan, saya sifatnya terbuka untuk disampaikan kepada kami. Untuk pertama ya, baik, setelah kita mendapatkan gambaran singkat mengenai proses bisnis di sektor hulu migas, selanjutnya kita masuk kepada diagram mengenai skema mengenai PSC yang berlaku di Indonesia, khususnya di Pertamina. Pertama-tama, dari gross revenue yang diperoleh dengan kotak warna hitam paling atas, kita kurangi terlebih dahulu dengan FTP atau First Tranche Petroleum. Di sisi lain, negara ingin segera mendapatkan bagian produksi migas tanpa harus menunggu sampai K3S untung. Padahal waktu yang diperlukan oleh K3S untuk mencapai keuntungan itu biasanya tidak sebentar. Hal ini dikarenakan biaya yang harus ditutup oleh angka lifting adalah meliputi biaya yang terjadi pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan sunk cost atau biaya yang sudah terjadi sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha. Untuk mengatasi hal ini, negara memasukkan unsur FTP atau First Tranche Petroleum ke dalam PSC. FTP merupakan jaminan bagi negara dan juga K3S tentunya, karena di situ ada persentase untuk K3S. Nah, FTP tadi tujuannya adalah untuk segera memperoleh bagi hasil produksi migas sebagai keuntungan yang diterima di muka, meskipun dalam kenyataannya K3S belum mampu meraih keuntungan. FTP biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu dari nilai lifting. Sebagai contoh, di sini
FTP 5%. Berarti sejumlah 5% dari nilai lifting dalam suatu periode dapat langsung dibagikan kepada negara dan K3S sebagai keuntungan di muka tanpa mempertimbangkan apakah K3S telah meraih tingkat keuntungan. Jadi meskipun angka lifting lebih rendah daripada biaya yang harus dibebankan dalam suatu periode, maka negara dan K3S akan tetap mendapatkan porsi bagian produksi terlebih dahulu. Walaupun negara menuntut keuntungan diterima di muka melalui FTP, bukan berarti negara mementingkan dirinya sendiri. Di sisi lain, negara juga memberikan insentif kepada K3S. Insentif itu berupa pengembalian atas sejumlah investasi yang dilakukan K3S. Hal tersebut yang dikenal dengan sebutan investment credit. Investment credit digunakan oleh negara untuk menjaga agar iklim investasi di Indonesia tetap menarik bagi investor. Sebagaimana FTP, investment credit juga diprioritaskan waktunya, yaitu sebelum dilakukan perhitungan bagi hasil. Jadi urutannya yang pertama adalah untuk FTP terlebih dahulu, baru kemudian digunakan untuk investment credit dan bagi hasil produksi. Memasuki perhitungan untuk mendapatkan bagi hasil, setelah gross revenue dikurangkan dengan FTP dan investment credit, penggunaan hasil lifting selanjutnya adalah untuk menutup biaya perusahaan. Baru setelah itu nilai lifting yang masih tersisa, jika memang masih ada sisa, akan dibagikan kepada negara dan KPS sesuai porsi masing-masing. Proses menutup biaya dari hasil lifting ini dikenal dengan cost recovery. Sebenarnya mekanisme cost recovery di industri migas ini persis sama yang dilakukan oleh perusahaan lain pada umumnya, yaitu sekedar membebankan seluruh biaya terhadap hasil penjualan guna menghitung keuntungan usaha. Jika biaya lebih besar daripada penjualan, maka perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya, jika biaya lebih kecil daripada penjualan, perusahaan mendapatkan keuntungan. Berkah dari komoditi minyak adalah pada setiap tetesnya, yang pasti akan laku terjual seluruhnya pada saat dilempar ke pasar. Oleh karena itu, jika sebuah rencana pengembangan lapangan minyak telah dinyatakan lulus studi kelayakan, maka hampir dapat dipastikan bahwa keuntungan akan selalu diraih. Hal ini sekaligus merupakan jaminan awal terhadap mekanisme cost recovery, yaitu berapapun biaya yang dikeluarkan akan selalu dapat dibebankan terhadap angka lifting minyak, mengingat kemudahan penjualannya. Banyak yang salah mengenai pandangan atas cost recovery ini, yaitu sebenarnya cost recovery ini memang biaya yang dikeluarkan karena proyeknya adalah proyek negara, sehingga kita sebagaimana buruh yang mengerjakan ladang minyak milik negara. Di sisi lain, kemudahan dalam menjual produk minyak ini diimbangi oleh tingginya tingkat ketidakpastian atas hasil produksi minyak. Sebagaimana ungkapan hati seorang siapa yang tahu, tidak ada satupun pihak yang bisa memastikan keberadaan minyak di dalam perut bumi. Tidak sedikit pula pemboran yang gagal menemukan minyak, walaupun dilakukan di lapangan yang telah memiliki cadangan minyak terbukti. Setelah hasil produksi atau lifting digunakan untuk membayar jatah FTP, investment credit, dan cost recovery, maka nilai yang masih tersisa akan dibagi antara negara dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S. Porsi pembagian ini disesuaikan dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Production Sharing Contract atau PSC. Dalam hal ini, untuk Pertamina EP, share antara government atau pemerintah dengan K3S dalam hal Pertamina EP, yaitu bagian pemerintah sebesar 32,7732%, sedangkan bagian dari K3S atau Pertamina EP sebesar 67,2269%. Inilah yang selama ini kita kenal dengan equity to be split. Equity to be split nantinya masih harus dikurangkan lagi dengan yang namanya DMO. DMO bertujuan untuk menjamin pasokan yang cukup bagi konsumen dalam negeri. Kontraktor production sharing atau K3S berkewajiban untuk memprioritaskan penyaluran sebagian dari hasil entitlementnya ke pasar domestik atau dikenal dengan DMO. Secara sederhana, besaran DMO ini ditentukan
sebesar maksimal 25% dari produksi atau lifting K3S dikalikan dengan porsi bagi hasil atau equity to split hasil produksi K3S tersebut. Besarnya DMO sebesar 25% itu adalah angka maksimal. Suatu saat bisa saja besaran DMO-nya lebih rendah dari 25%. Hal ini bisa terjadi ketika produksi minyak nasional jauh melampaui kebutuhan pasar minyak dalam negeri, sehingga tingkat kebutuhan nasional dibandingkan dengan produksinya bisa di bawah 25%. Misalnya, jika kebutuhan minyak nasional dalam setahun adalah 1000 mm barrel, 1 miliar barrel, dan produksi nasional setahun adalah 1 triliun barrel, maka tingkat kebutuhan nasional hanyalah 10% dari produksinya. Dalam kondisi ini, DMO tingkat yang dipakai adalah 10%, karena lebih rendah dari DMO maksimal yaitu 25%. Di sisi lain, karena K3S telah memenuhi porsi untuk kebutuhan minyak dalam negeri atau yang disebut DMO, maka dalam hal ini K3S juga mendapatkan penggantian berupa DMO fee yang harganya mengacu kepada harga ICP. Setelah diperhitungkan dengan DMO dan DMO fee tersebut, maka selanjutnya K3S dikenakan pajak. Dalam hal ini Pertamina EP dikenakan pajak sebesar 40,5%. Pajak tersebut mengacu kepada peraturan yang berlaku dan dikenakan untuk seluruh produksi bagian PT Pertamina EP. Sehingga setelah ini dapat kita sampaikan bahwa bagian dari pemerintah yaitu meliputi FTP, government share, setelah dikurangkan dengan pajak dan juga pajak itu sendiri. Sehingga kalau kita kalkulasikan, maka net yang akan diterima oleh pemerintah yaitu dibandingkan dengan share yang akan diterima oleh K3S atau Pertamina EP dalam hal ini yaitu 60% untuk pemerintah dan 40% untuk K3S atau PT Pertamina EP. Pemerintah apabila ingin tetap menjaga iklim investasi tetap menarik bagi investor, maka mungkin bisa dipertimbangkan opsi-opsi lain selain yang sudah ada sekarang ini, yaitu metode cost recovery dan juga growth split untuk K3S yang baru. Mungkin kalau kita analogikan ya, ini seperti kita makan di SGBC atau Sego Becel dengan menu yang terbatas dibandingkan dengan kita makan di rumah makan Padang dengan menu yang lebih variatif. Apalagi seperti ini. Demikian skema PSC ini dapat saya sampaikan. Ada benarnya datangnya dari Allah dan ada kesalahan dari saya sendiri, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.